Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom dan selamat berhari Minggu. Perlu kami sampaikan bahwa mulai minggu ini kita akan mengawali bulan kebangsaan dengan tema Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi yang kreatif bagi Indonesia. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada saat ini, mari kita hening sejenak. Cukup. Jemaat kasih Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhan, kita berkumpul untuk mengucap syukur melalui ibadah kita saat ini. Marilah kita mempersiapkan diri di hadapan Tuhan, pemberi kasih dan rahmat, serta memohon belas kasih-Nya supaya kita diperkenankan menyelenggarakan ibadah pembukaan bulan kebangsaan saat ini. Tuhan Sang Pencipta, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur dan rahmat. Segenap hati dan jiwa kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Merasakan dan menikmati anugerah dan karunia-Mu atas hidup kami. Ya Tuhan, Sang Sumber berkat, limpahkanlah berkat-berkat-Mu. Demikian kami bersyukur atas kelimpahan berkat-Mu yang tidak pernah berkurang, selalu baru setiap hari. Jemaat kekasih Tuhan, marilah ibadah kita kuduskan. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai, salam damai, damai Kristus besertamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama bulan kebangsaan. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita bersyukur atas anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan kita juga bersyukur atas pemberian seluruh ciptaan untuk memperlengkapi hidup kita, serta panggilan menjadi saksinya di tengah-tengah bangsa Indonesia yang penuh dengan berkat dari Tuhan. Mari bersama-sama kita muliakan Tuhan, hai makhluk alam semesta.
Jemaat kasih Tuhan, bagaimana hidup kita saat jatuh dalam dosa, kelam, menderita, tak berdaya, putus asa, kehilangan pengharapan. Datang kepada siapakah supaya kita bisa keluar dari itu semua? Hanya dengan datang kepada Tuhan sajalah kita mendapatkan kembali terang itu. Tinggalkan kelam, sambut terangnya yang tak pernah padam. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada saat ini saya memberikan kesempatan kepada umat untuk berdoa secara pribadi. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Pengampun, inilah pengakuan kami bahwa kami sering jatuh dalam dosa. Kadang hati kami kelam, kadang kami juga tak berdaya. Izinkanlah kami datang kepadamu, datang ke dalam terang-Mu, dan ampunilah kami akan segala pelanggaran dan dosa kami. Amin. Yesus Tuhan.
Jemaat disilakan untuk bangkit berdiri. Sambutlah anugerah Tuhan bagi kita yang hari ini akan kita baca dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Demikian. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian berita anugerah Tuhan. Syukur pada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mana ada pengampunan, di situ ada damai sejahtera dan kasih Allah yang berlimpah-limpah. Ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Jemaat disilakan duduk. Kasih Tuhan, sekarang marilah kita bersama-sama tunduk dalam doa sebelum kita menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu adalah petunjuk bagi kehidupan baru yang Kau kendaki untuk kami lakukan. Oleh karena itu, bersabdalah ya Tuhan, karena kami kekasih-kekasih-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memperhatikan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Matius 14 ayat yang ke-13 sampai dengan 21, demikian kesaksian akan firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya
dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-baginya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kasih Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan, serta yang tekun melaksanakan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu kebangsaan, bulan kebangsaan, dan ini adalah minggu yang pertama. Kita menggumuli tema diberi untuk memberi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernah satu ketika dalam sebuah perjalanan bersama dengan keluarga, kami berhenti di sebuah warung lalu makan malam di warung itu. Nah, di warung itu kami berjumpa dengan seorang bapak yang sudah sepuh. Bapak itu mencoba berkomunikasi dengan saya, berkenalan, kami bertukar nama, lalu kami bercakap-cakap berbahasa basi. Ada satu bagian yang menarik bagi saya yang selalu saya ingat dari percakapan kami. Bapak itu bertanya kepada kami, "Mas, itu 3 orang itu puterannya ya?" Menunjuk 3 orang anak saya, 2 perempuan dan 1 orang laki-laki. Saya jawab, "Iya Pak, nggih niku anak-anakku loh." Lalu Bapak itu mengatakan begini, "Kok yang satu ini beda ya? Kok sing setunggal niki benten nggih?" Bapak itu menunjuk pada salah satu anak perempuan saya dan saya bertanya, "Bedanya di mana Pak? Itu anak saya semua." "Iya beda." "Ya bedanya di mana?" "Wajahnya beda, postur tubuhnya juga beda. Yang 2 ini subur semua, yang ini kok agak kecil." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, daripada menimbulkan banyak pertanyaan yang lain, saya takut dibilang nanti jangan-jangan dari istri yang berbeda lagi. Saya jawab, "Ya iya Pak, yang 2 ini anak kandung saya, yang 1 ini anak asuh saya." Ketika mendengar jawaban itu, Bapak itu kemudian tertegun lalu memandang saya lekat-lekat. Sebentar kemudian dia berkata, "Wah, jenengan niku hebat ya Mas." "Hebatnya di mana Pak?" "Tesenem masih muda tapi sudah mapan secara ekonomi." Bapak Ibu, saya bingung. Iki hubungannya apa? Hubungannya apa? Maksud Bapak apa? Katanya begini, "Loh iya, orang itu biasanya baru mengambil orang lain itu diasuh atau baru mau berbagi kalau dia sudah mapan secara ekonomi. Bukankah kalau
belum mapan secara ekonomi, buat sendiri saja belum cukup, dia tidak akan berani berbagi pada orang lain. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban itu terasa aneh buat saya, tetapi kalau saya pikir-pikirkan, apa jangan-jangan kita memang punya kerangka berpikir seperti itu. Kita ini baru berbagi, kita ini baru memberi pada orang lain ketika kita sudah merasa cukup, ketika kita sudah merasa mapan, ketika kita sudah merasa berkelebihan dalam segala sesuatu. Jangan-jangan seperti itu. Dan persoalannya adalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kapan sih orang itu merasa mapan? Kapan sih orang merasa cukup? Kapan sih orang merasa berkelebihan dalam segala sesuatu? Rasa-rasanya jarang orang yang bisa mengatakan dengan bangga, dengan puas, dengan syukur, aku sudah mapan. Berapapun yang dimiliki, biasanya orang itu ya terus kurang, dan kurang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, benarkah kalau orang mau berbagi itu, kalau orang mau memberi sesuatu untuk sesama itu, harus menunggu sudah mapan terlebih dahulu? Mari kita perhatikan bacaan kita bersama-sama, Matius 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke Matius 14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Dikisahkan di sana Tuhan Yesus naik perahu untuk pergi ke tempat sepi karena Tuhan Yesus bermaksud menyingkir dari orang lain. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus pergi ke tempat sepi? Kenapa Tuhan Yesus mau menyingkir dari orang banyak? Kalau kita baca ayat yang ke-13, dikatakan di sana, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan tidak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Setelah mendengar berita itu, berita apa? Setelah mendengar berita dari murid-murid Yohanes Pembaptis bahwa Yohanes Pembaptis sudah ditangkap oleh Herodes, bahwa Yohanes Pembaptis sudah dipenggal lehernya, sudah dibunuh, bahwa kepalanya kemudian ditaruh di atas talam, lalu diberikan kepada anak Herodes sebagai hadiah karena sudah menari dengan bagus dan menyenangkan hati Herodes. Jadi setelah mendengar Yohanes Pembaptis dibunuh, maka Tuhan Yesus pergi menyingkir. Kira-kira perasaan Tuhan Yesus waktu itu bagaimana? Saya membayangkan dalam bahasa anak muda sekarang, Tuhan Yesus sedang galau. Tuhan Yesus sedang prihatin, Tuhan Yesus sedang sedih, dan mungkin Tuhan Yesus sedang takut. Kalau mengalami nasib yang sama dengan Yohanes Pembaptis, sementara tugasnya belum selesai. Oleh karena itu kemudian pergi menyingkir, pergi mengasingkan diri dari orang banyak. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rupa-rupanya orang banyak tahu kemana tujuan Tuhan Yesus pergi, sehingga mereka berjalan kaki di darat. Dan ketika Tuhan Yesus sampai di tempat yang dituju, orang banyak sudah ada di situ. Melihat orang banyak itu, kemudian hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Apalagi di antara mereka ada banyak orang yang sakit. Maka Tuhan Yesus langsung bekerja menyembuhkan orang-orang yang sakit itu. Mari kita simak, mari kita perhatikan. Hatinya sendiri sedang galau, hatinya sendiri sedang cemas, hatinya sendiri sedang takut, hatinya sendiri sedang prihatin, dan sedang mencari tempat untuk menenangkan diri. Tetapi itu tidak menghalangi Tuhan Yesus untuk kemudian berempati pada orang lain, bekerja menyembuhkan mereka yang sakit. Ini membuktikan kepada kita bahwa kalau mau berbagi, kalau mau berbuat baik untuk orang lain, kalau mau berkarya untuk orang lain itu tidak menunggu diri sendiri sudah mapan, sudah beres, sudah tidak ada persoalan. Teladan Tuhan Yesus bahkan dalam kondisi galau, bahkan dalam kondisi takut, khawatir, cemas, Tuhan Yesus tetap menunjukkan empatinya kepada orang lain. Kalau mau menolong sesama, tidak usah nunggu sugih, tidak usah nunggu kaya raya, tidak usah nunggu berkelimpahan dalam segala sesuatu.
Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, saat itu juga Tuhan panggil kita untuk berempati dan berkarya bagi sesama. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya berhenti di situ, karena kemudian ketika malam mulai tiba, murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan memohon kepada Tuhan Yesus, suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya mereka cari warung, supaya mereka bisa membeli makanan di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kemudian Tuhan Yesus katakan pada murid-muridnya? Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus memperhatikan orang banyak itu dalam keseluruhan kehidupan mereka. Bukan hanya yang sakit disembuhkan, tapi juga yang lapar dikenyangkan. Dan Tuhan Yesus minta murid-muridnya supaya mereka memberi orang banyak itu makan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu penghiburan dan meneramkan kita semuanya bahwa Tuhan Yesus memperhatikan seluruh kebutuhan orang-orang yang mengikuti Dia. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Yang sakit disembuhkan, yang lapar dikenyangkan, semuanya diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang kedua, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bagaimana reaksi murid-murid ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Pada ayat yang ke-17 mereka berkata, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Perhatikan kata hanya. Ini penyakit kita semuanya. Seringkali kita ini tidak bersyukur atas berkat yang kita miliki. Seringkali kita itu merendahkan, meremehkan atas apa yang kita punya. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan kita catat bersama-sama, kalau orang meremehkan berkat Tuhan, kalau orang tidak menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya, biasanya maka segala jalan bagi solusi hidupnya akan tertutup. Orang yang tidak menghormati, orang yang tidak bersyukur atas berkat Tuhan itu tidak akan menemukan solusi bagi persoalan hidup yang ia alami. Saya suka jengkel kalau ketemu dengan teman dari gereja lain, khususnya kolega sepelayanan. Kemudian bercerita soal pelayanan. Misalnya bercerita soal bagaimana menyiapkan ibadah daring, ibadah online. Biasanya mereka akan berkomentar, Karanganyar, gampang, semuanya ada. Lah kalau kami, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang seperti ini, yang tidak bersyukur atas apa yang dia miliki, yang kemudian membuat semua pintu solusi tertutup baginya. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan kemudian katakan pada murid-muridnya, bawalah ke sini. Apa yang kita miliki itu supaya dibawa ke hadapan Tuhan. Lalu Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, memecah-mecahkannya. Kemudian Tuhan menengadah ke langit dan memberkatinya. Lalu Tuhan meminta murid-muridnya membagikan pada orang banyak. Semua makan sampai kenyang. Bahkan pada akhirnya dikumpulkan sisa 12 bakul. Mujizat Tuhan bekerja ketika hal yang kita miliki itu kita syukuri dan kita persembahkan kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara membaca Injil Yohanes pasal yang ke-6, bahkan diceritakan di sana 5 roti dan 2 ikan itu dimiliki oleh seorang anak kecil. Ini untuk menunjukkan betapa sekali lagi kita itu seringkali tidak bersyukur atas berkat Tuhan, menganggap yang kita miliki itu remeh dan sepele dan tidak berguna. Dan saya ulang untuk yang kesekian kali, ketika orang melakukan itu maka semua pintu solusi kemudian seolah-olah tertutup baginya, tidak ada jalan keluar baginya. Tetapi ketika orang mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan, ketika orang memulai dari apa yang ia miliki,
kuasa kerajaan Allah yang akan mengubahnya, kuasa kerajaan Allah yang akan bekerja sehingga mujizat terjadi. 5.000 orang laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak itu makan sampai kenyang, bahkan kemudian sisa 12 bakul. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang bertanya bagaimana bekerjanya mujizat itu. Tidak dijelaskan dalam firman Tuhan ini. Tetapi ada orang yang memberikan penjelasan begini, dia bertolak dari inspirasi. Kekuatan inspirasi, kekuatan keteladanan yang kemudian menginspirasi dan mengubah sikap orang. Kalau 5 roti dan 2 ikan itu hanya dipotong kemudian dimakan, 12 murid Tuhan Yesus mungkin tidak akan dikenyangkan dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Tapi orang memberikan penjelasan pada zaman dahulu, zaman Tuhan Yesus, tidak mungkin orang bepergian tidak membawa bekal. Tidak mungkin. Kenapa? Karena warung tidak banyak. Jadi pasti orang-orang itu membawa bekal. Tetapi ketika malam mulai tiba, ketika saatnya makan malam, tidak ada seorang pun yang mengeluarkan bekalnya. Kenapa? Dasarnya manusia itu pelit, medit. Dia takut kalau dia mengeluarkan bekalnya dan harus berbagi dengan orang lain, dia tidak akan kenyang. Uang untuk saya saja tidak kenyang, apalagi dibagi pada orang lain. Sama seperti Bapak yang di depan tadi. Orang berbagi itu pasti orang yang sudah mapan. Kalau tidak mapan, ya takut berbagi karena takut tidak kebagian. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus kemudian mendemonstrasikan, memecah-mecahkan 5 roti dan 2 ikan itu, membagikan kepada orang banyak, tindakan Tuhan Yesus ini menjadi inspirasi. Lalu orang-orang yang menyimpan bekalnya kemudian menjadi malu, kemudian mereka mengeluarkan bekalnya, lalu mereka makan bersama-sama, dan ketika mereka berbagi, meskipun semula mereka mengira yang mereka miliki itu kecil dan sedikit saja, ternyata semua makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Ini inspirasi. Ketika kita dimampukan menginspirasi, maka akan ada kekuatan yang jauh lebih besar, yang bekerja, yang membuat semua solusi terbuka, yang membuat semuanya kemudian menerima dengan cukup bahkan berkelebihan. Kira-kira 5 bulan yang lalu saya dikirimi 1 karung beras ukuran 25 kg. Di rumah saya masih ada beras dengan ukuran yang sama. Di tengah-tengah pandemi yang pada waktu itu baru awal-awalnya semua orang tidak bisa bekerja, saya bertanya pada istri saya, beras yang 1 karung yang punya kita itu kalau kita makan sebulan cukup nggak? Jawabannya cukup. Mau nggak kalau yang 15 kilo yang baru dikirim jemaat itu kita masak? Pakai apa yang ada di dapur kita. Dan pada waktu itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 15 bungkus kami buat. Kami bagikan ke tukang becak di Taman Makam Pahlawan. Pertanyaannya adalah apa artinya 15 bungkus itu bagi sekian banyak orang, bagi sekian banyak manusia? Ya dimakan tukang becak Taman Makam Pahlawan yang pada waktu itu becaknya jajar-jajar 15, ya hanya kenyang untuk siang itu. Tetapi ketika kemudian tindakan itu menginspirasi, ketika tindakan itu kemudian mencerahkan orang banyak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai hari kemarin sekitar 4.500 bungkus 500 porsi sudah kami bagikan. Kenapa? Karena mereka yang terinspirasi kemudian juga melakukan hal yang sama. Apakah mereka orang-orang yang kaya? Sebagian iya, tapi sebagian yang terbesar bukan. Ada yang menyumbang 10 bungkus nasi. Ada yang menyumbang 10 bungkus teh panas. Ada yang menyumbang 50.000 rupiah. Ada yang menyumbang 1 ikat
sayur kacang panjang. Tetapi itu buah dari inspirasi yang kemudian menolong kita untuk punya kesanggupan berbagi, yang membuat kemudian menjadi berkat yang jauh lebih besar untuk orang banyak. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita sudah diberi, kita sudah diberkati dan dipelihara oleh Tuhan itu pasti. Tapi pertanyaannya sekarang, entah seberapapun berkat yang Tuhan berikan pada kita, apakah kita sudah memberi dan menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita? Di tengah-tengah kehidupan bangsa kita, dan kita akan merayakan ulang tahun yang ke-75 kemerdekaan kita. Ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita semakin egois, orang-orang di sekitar kita semakin hanya mementingkan kepentingan sendiri, firman Tuhan mengajak kita untuk menyadari, memahami bahwa kita sudah diberi dan diberkati oleh Tuhan, bahwa kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan, dan oleh karena itu sekarang kita dipanggil untuk berbagi apapun keadaan kita, apapun kondisi kita. Kita dipanggil untuk mensyukuri apa yang kita miliki, lalu mempersembahkannya untuk Tuhan dengan iman, supaya itu kemudian menginspirasi, supaya itu kemudian menjadi mujizat yang besar, yang bisa mencukupi keperluan orang banyak, keperluan bersama bangsa kita. Hanya itulah satu-satunya cara untuk membuat kita menjadi bangsa yang menyatu satu dengan yang lain. Hanya itulah satu-satunya cara untuk membuat kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berkelimpahan, tidak berkekurangan satu apapun. Selamat memasuki bulan kebangsaan. Ingatlah selalu, kita diberi untuk memberi, kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Kita mengambil saat hening bersama-sama. Kita tunduk dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan yang telah Engkau berikan kepada kami dalam kehidupan kami. Segala berkat yang kami perlu telah Engkau sediakan, sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan kami dengan manusiawi. Bahkan kami merasakan kelimpahan karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Oleh karena itu Tuhan, seturut dengan firman yang telah kami terima, ajarlah kami dalam setiap keadaan kami, dalam setiap situasi kami, untuk terpanggil memberi dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ajari kami untuk mensyukuri 5 roti dan 2 ikan yang kami miliki, menyerahkannya untuk karya pelayanan dalam kehidupan bersama, menginspirasi orang banyak untuk melakukan hal yang serupa, sehingga kami bersama-sama semakin tercukupi dan melimpah di dalam iman dan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah mereka maupun dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya menolong mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Dan Tuhan pakai kami sebagai alat Tuhan untuk menjangkau mereka, untuk memberikan kekuatan dan penghiburan dengan mengunjungi dan mendoakan mereka dan menopang mereka dalam keperluan mereka. Tuhan berkati kami dalam pekerjaan kami, sehingga melalui pekerjaan yang telah Tuhan percayakan bagi kami, bukan hanya rezeki kami yang tercukupi, tetapi kami dimampukan untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang di sekitar kami, dan melalui pekerjaan itu pula kami boleh beribadah untuk memuliakan Tuhan. Berkati setiap keluarga Kristen, para orang tua kami, pasangan suami istri, anak-anak kami, siapapun yang tinggal di rumah kami. Biarlah kami Tuhan mampukan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling berbagi, saling menolong dan saling menopang. Sehingga apapun pergumulan kami dalam kerja bersama-sama, dalam keyakinan akan penyertaan Tuhan, kami lepas dari semua pergumulan-pergumulan itu.
Gereja Tuhan dimanapun kami berada, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu supaya dengan kesungguhan hati mereka boleh melayani Tuhan melalui karya mereka dalam kehidupan. Pun bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Para pemimpin kami, seluruh rakyat Indonesia, Tuhan yang memberkatinya. Secara khusus jika pada bulan ini kami merayakan bulan kebangsaan, menghayati ucapan syukur kami karena Tuhan telah memberikan kepada kami kemerdekaan. Ajarlah kami supaya boleh menjadi warga negara yang bertanggung jawab, yang mengembangkan nasionalisme dalam kehidupan bersama-sama, terlebih menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Jika saat ini kami masih dalam situasi pandemi, Tuhan berkati kami, Tuhan jaga kami, Tuhan lepaskan kami dari virus ini, bahkan kami boleh mengalahkan virus ini dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja di garda terdepan untuk mengatasi virus ini. Para tenaga medis dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, dan Tuhan yang memberikan kemampuan untuk melakukan tugas mereka. Doa kami ini kami naikkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Engkau sempurnakan dan Engkau dengarkan. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan segala zaman, kita berbarui iman kita dengan pujian Aku Percaya. Ku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan. Dasar di dalam kita memberikan persembahan seperti yang tertulis di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tengah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit
berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita menghadap Tuhan untuk mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga yang mulia, Allah sumber hidup kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kehadiran Tuhan di dalam hati kami masing-masing, hingga pada saat ini Tuhan berkenan memberi pengajaran dengan sabda dan teladan Tuhan kepada kami. Mampukan kami untuk mengalirkan kasih kepada sama kami, hingga mereka merasakan kasih Tuhan seperti halnya Tuhan mengasihi kami. Mampukan kami untuk menjadi saluran berkat. Saat ini kami bawa ungkapan syukur kami dalam persembahan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan untuk dapat menjadi sarana dalam pekabaran Injil Tuhan. Berkati juga ya Tuhan di dalam pengelolaannya. Bapa kami yang di surga, berkati kehidupan kami para umat-Mu dan mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Saudara-saudara, ibadah telah usai dan lanjutkanlah dengan ibadah dalam kehidupanmu sehari-hari. Ingatlah bahwa engkau diberi untuk memberi, engkau diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dalam janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh